Nama saya Brian Moses Paprinde. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Ada 3 prinsip dalam supply chain management. Yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan investor. Yang kedua, unsur biaya, kecepatan, dan kualitas. Persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Yang ketiga, informasi harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisa merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sesungguh-sungguhnya keberadaannya. Komponen konsep supply chain management. Yang pertama, supply chain replenishment, collaborative planning, collaborative product, placement, logistis. Customer relationship management. Prinsip dasar customer relationship management melihat bahwa untuk menciptakan sebuah produk atau jasa diperlukan durasi atau waktu tertentu, maka perusahaan harus mengerti kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan harus mengerti sungguh-sungguh bahwa informasi merupakan aset strategis dan tidak ternilai harganya. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan setiap pelanggan sebagai seorang individu yang unik dengan membangun hubungan antar relasi. Keempat, volume dan frekuensi pelanggan yang diperoleh dari pelanggan harus selalu ditingkatkan. Yang kelima, perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan dimanapun dan kapanpun pelanggan berada, dapat memperhatikan batas-batas waktu dari ruang. Aspek pemilihan teknologi yang harus diperhatikan, kriteria pelanggan dapat bervariasi. Perusahaan ingin dapat melakukan hubungan dengan pelanggan dari berbagai tempat yang diinginkan. Pelanggan ingin bisa menghubungi perusahaan lewat berbagai jenis peralatan, dengan telepon, dengan fasilitas yang lain. Konsep supply chain. 3 aliran yang di dalam supply chain: aliran produk secara fisik, aliran uang sebagai bukti pembayaran, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan: customer management, katalog management, order management, delivery management, dan inventory management. Katalog manajemen memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, konsumen, pelanggan di dunia yang harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Informasi yang diperlukan: jenis produk, deskripsi, karakteristik, spesifikasi, informasi tambah harga, dan stok barang. Order management. Setelah konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan, mengenali beragam produk dalam yang ditawarkan, maka tibalah saatnya untuk melakukan pemesanan atau order. Delivery management. Pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen. Barang digital. Pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, file transfer, protokol, dan sebagainya. Inventory management. Berdasarkan order management dan delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilannya di gudang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.